Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siwitri Munambar, dosen Prodi Agribisnis Hortikultura, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang. Video ini dibuat untuk melengkapi syarat dalam sertifikasi dosen gelombang pertama 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, video yang kami tampilkan adalah mata kuliah inti pada Prodi Agribisnis Hortikultura, yaitu Perencanaan Usaha. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, dalam proses pembelajaran di kelas secara tatap muka langsung. Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian perencanaan usaha guna menilai kelayakan usaha dengan mempertimbangkan berbagai aspek produksi, aspek ekonomis, aspek pemasaran, serta aspek yuridis usaha pertanian baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Adapun CPL mata kuliah ini adalah yang pertama dari sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Sikap kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Dan sikap yang ketiga, menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik. Serta sikap yang kesembilan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang biofarmaka secara mandiri. Pengetahuan yang pertama, menguasai konsep standar tentang perencanaan produksi, lingkungan tumbuh, teknik produksi, fisiologi tanaman, dan budidaya tanaman, hortikultura biofarmaka. Menguasai konsep dan teoritis tentang manajemen agribisnis dalam usaha agribisnis hortikultura biofarmaka. Dan yang ketiga, menguasai prinsip dan isu terkini dalam masalah usaha agribisnis hortikultura biofarmaka. Keterampilan khusus yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah mampu melakukan pengelolaan usaha agribisnis hortikultura biofarmaka dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan menghasilkan produk yang efisien dan efektif, serta mampu melakukan pengembangan agribisnis hortikultura biofarmaka berdasarkan isu-isu yang berkembang untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Sehingga CPMK-nya dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan menjelaskan pengertian perencanaan usaha, kelayakan usaha, aspek produksi, aspek ekonomi, aspek pemasaran, aspek yuridis, perencanaan usaha jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Aspek penilaian yang diterapkan adalah yang pertama, aspek sikap, yang meliputi cara menyampaikan pendapat dalam diskusi serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua adalah perilaku, yang meliputi penguasaan materi yang ditunjukkan dalam diskusi, presentasi, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Dan yang ketiga adalah keterampilan yang diukur dengan kreativitas dalam perkuliahan dan penugasan. Nilai akhir suatu mata kuliah disajikan secara terpisah antara teori dan praktik sesuai dengan SK Kepala BPSDMP tentang pedoman evaluasi pembelajaran. Penilaian menggunakan pembobotan sebagai berikut. Nilai teori terdiri dari UTS 25%, UAS 35%, penugasan 30%, keaktifan 10%, dan sumber referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah beberapa buku, diantaranya adalah buku karya Kasmi Jafar tentang studi kelayakan bisnis, ada bukunya dari Philip Kotler tentang manajemen pemasaran, ada juga beberapa jurnal-jurnal publikasi yang terkini yang berkaitan dengan perencanaan usaha. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah discovery learning, diskusi kelompok, presentasi, praktek lapangan, case study, dan game. Berikut adalah video pembelajaran pertemuan pertama dengan topik pengertian dan ruang lingkup perencanaan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi hari ini seperti
seperti yang terjadwalkan bahwa kita akan melaksanakan perkuliahan dengan mata kuliah perencanaan usaha ya di pertemuan pertama ini. Jadi untuk pertemuan pertama kali ini kita masih akan membahas sebatas pengertian dan ruang lingkup dari perencanaan usaha. Sudah bisa terbayang ya, perencanaan usaha. Nah, ini perencanaan usaha sendiri merupakan sebuah proses untuk merumuskan strategi atau rencana dalam melakukan sebuah usaha. Ketika kita menyebut sebuah usaha, sudah ada bayangan di dalam benak kalian semua? Sudah ada ya, ada ini ya untuk mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Jadi ada bedanya ya, kenapa sih perencanaan usaha itu perlu gitu ya. Jadi di sini di dalam perencanaan usaha sendiri itu menyangkut banyak aspek. Yang pertama jelas adalah kita mulai dari analisis pasar. Nah, kalau mau berusaha memang kita harus tahu bagaimana sih potensi kedepannya pasar dari produk yang akan kita usahakan ya. Terus di dalam perencanaan usaha juga memuat perumusan visi dan misi, strategi pemasaran dan teknis operasional nanti seperti apa dan serta proyeksi dari keuangan, karena kita tahu bahwa keuangan itu merupakan salah satu dari sumber daya yang kita perlukan dalam sebuah usaha selain dari modal ya. Jadi kan ini ada beberapa gambar usaha-usaha yang bisa dilakukan ini ya, ini contohnya. Ini dengan adanya perencanaan usaha yang baik, perusahaan dapat berjalan lebih baik, terstruktur dan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kesuksesan di jangka panjang. Baik, dari sini ada pertanyaan? Belum. Oke. Nah, tadi ada fungsi ada tujuan. Nah, tujuannya ini ada beberapa tujuan dari perencanaan usaha itu. Di antaranya bisa untuk menetapkan tujuan bisnis. Mau merencanakan berarti nanti ada ke tempat yang ditetapkan bisnis apa yang akan dilakukan. Terus menyusun strategi yang efektif di dalam bisnis plan. Ada strategi yang akan digunakan, jadi kan nanti bisa menggunakan analisis yang paling sederhana digunakan biasanya analisis apa? SWOT. Nah, yang paling sederhana gitu ya, ada SWOT, ada SWOT, itu kan ada analisis ya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi peluang dan ancaman. Tadi kan sudah ada di dalam SWOT itu kan ada kekuatan, ada kelemahan, ada juga peluang dan ancaman. Gitu kan. Yang keempat adalah mengatur penggunaan sumber daya di dalam sebuah bisnis plan. Itu kan bagaimana sumber dayanya juga harus diatur sedemikian rupa, karena kan tadi tujuannya adalah untuk mencapai sebuah usaha secara efisien dan efektif, kan ya. Nah, lanjutan ya, banyak ini ada mengurangi ketidakpastian dengan bisnis plan. Nah, bukan adanya resiko ketidakpastian itu bisa diminimalisir. Misalnya ketidakpastian apa? Contohnya ada ketidakpastian itu kan nanti dikasih resiko ya. Jadi kan ketidakpastian permintaan juga bisa ya diantisipasi, karena kan nanti kan berarti berapa jumlah yang harus diproduksi, meningkatkan koordinasi dan komunikasi ya dari tujuannya banyak ya, menarik investor atau pendanaan, terus mengukur dan mengevaluasi kinerja. Jadi dengan sebuah rencana usaha bisa kita ukur bagaimana sih kinerjanya, karena kan begitu ada bisnis plan atau panduan operasional yang kita gunakan ketika nanti terus kita melakukan usaha, kan indikator bagaimana tercapaian usaha tersebut bisa dievaluasi ya, antara rencana yang kita terapkan dengan yang kita lakukan, apakah masih pada jalurnya atau on track gitu ya. Seringkali apakah mungkin ketika kita sudah menetapkan sebuah rencana usaha, dalam prakteknya ada ketidaksesuaian, mungkin tidak?
Sangat mungkin. Nah, berarti ada sangat mungkin. Contohnya, kita merencanakan, contoh yang mungkin seringkali terjadi ketika kita melakukan usaha dalam bidang pertanian. Tadi yang tidak sesuai antara rencana dengan yang kita lakukan atau yang akhirnya dijalani. Cuaca, karena itu tadi kan, bagaimana kita, makanya begitu ada perencanaan usaha di dalam produksi itu nanti banyak yang dianalisis, termasuk produksi ya, kapan dia produksi kan nanti ada produksinya kan bisa ditentukan kan, apalagi di dalam bisnis atau usaha pertanian itu resikonya sangat tinggi. Iya apa enggak? Iya. Nah itu ya, dan lain-lainnya ya. Nih, ya, jadi karakteristik sebuah perencanaan usaha atau bisnis itu adalah membantu memastikan bahwa usaha dapat berjalan dengan baik, berarti kan sesuai dengan rencana ya untuk mencapai tujuannya. Jadi katakanlah misalnya ini adalah rencana, di sini adalah proses, di sana adalah outputnya, nanti bagaimana kita evaluasi. Ini ada beberapa karakteristik yang penting di dalam sebuah perencanaan usaha. Tujuan yang jelas ya, dalam menetapkan tujuan usaha yang akan dilaksanakan sebaiknya kita ini ada adopsi smart. Smart itu apa saja? Spesifik, terus measurable, terus hanya ini apa ini? Terukur, dapat dicapai, berarti apa? Ada yang tahu? Ayo apa? Ayo apa itu? Dapat dicapai, terus relevan, timetable ya, berbatas waktunya. Ya, itu ada smart. Dalam perencanaan bisnis plan tujuannya harus smart juga, jadi bukan cuma orangnya saja yang harus smart gitu ya. Terus lagi ada juga fleksibilitas, terus kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di pasar. Karena usaha di dalam bidang pertanian itu tingkat fleksibilitasnya tinggi apa enggak? Tingkat fleksibilitasnya itu kan maksudnya fleksibilitas pasar gitu loh. Jadi katakanlah pasar sekarang mintanya ini, tidak berapa lama nanti akan berubah lagi. Tingkat perubahannya tinggi apa enggak? Sangat tinggi. Berarti kan nanti kalau misalnya fleksibilitas itu berarti harus mampu mengikuti perubahan yang ada di pasar. Terus ini ada banyak yang dokumentasi rencana itu rencana usaha itu sebaiknya ditulis dan didokumentasikan dalam bentuk bisnis plan. Jadi kan nanti bisa sebagai panduan operasionalnya, enggak cuma coret-coretan gitu ya. Jadi kan ada, kalau ibaratnya kalau kalian membuat ada kayak proposal rencana usahanya ya, tapi ini sudah dibuat sebagai rencana usaha. Nanti apa yang mau dilakukan, bagaimana melakukannya, terus nah ini sumber daya yang dibutuhkan, oke, yang lain evaluasi dan monitoring ya tadi, karena untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan rencananya atau on track-nya. Nah, ini terus selanjutnya terkait dengan materi ruang lingkup. Tadi karakteristik sudah. Ruang lingkup perencanaan usaha mencakup berbagai aspek yang harus diperhatikan. Aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam sebuah perencanaan usaha? Aspek pasar, terus lingkungan bisnis itu kan juga bisa masuk ya, nanti kan. Terus pasar, kalau kita mau berusaha, nah
Ya kan pertama memang harus cari dari pasar gitu ya. Kan aspeknya kan bukan sekedar kan kalau di ringkasan ada aspek finansial dan non finansial gitu ya dari usaha. Tapi kan di sini kan macam-macam ya. Di sini operasional bisnis itu berarti nanti bagaimana aspek teknisnya, terus nanti operasional produksinya itu kan masuk ke ranahnya teknis ya. Ini contoh adalah sebetulnya ada outline terkait dengan bisnis plan ya yang berisi sama adalah deskripsi bisnis, profil perusahaan di dalamnya itu kan kalau kita membuat bisnis plan nanti juga profil perusahaannya itu seperti apa sih, nanti visi misinya, nilai-nilai perusahaan itu atau nilai kelebihannya gitu ya, dalamnya kan di latar belakang jenis usaha, jenis produk atau layanan yang akan diusahakan. Ya kan kalian nanti mau membuat usaha ini bikin bisnis plan-nya, gitu kan? Berarti kan harus jelas apa yang akan diusahakan nantinya, gitu kan? Jadi tidak hanya di awal-awal, semua perlu didokumentasikan. Nah, itu kan sebelumnya harus melakukan riset pasar itu jelas yang utama ya. Yang pertama harus dilakukan riset pasar atau mencari bahan baku? Riset pasar. Oke, berarti kan riset pasar ya. Nanti siapa sih yang mau jadi target pasar kita? Terus nanti bagaimana lingkungannya, analisis pesaing atau kompetitornya sudah ada apa belum? Kalau misalnya sudah ada, berarti kita harus membuat produk kita itu unik, berbeda. Tadi kan spesifik gitu ya. Jelas tren dan permintaan pasar, kita juga harus bisa menganalisis bagaimana tren atau permintaan dari produk yang akan kita usahakan. Oke, harga berdasarkan analisis biaya atau nilai pergerakan dan posisi di pasar. Strategi harga kita harus tahu berapa harga produk-produk kompetitor. Tadi kan kita harus spesifik gitu ya. Terus kalau dalam menentukan harga, apa yang perlu diperhatikan? Harga. Kalau misalnya, ayo biaya produksi, atau kan harga kalau menentukan harga jual itu kan banyak ya. Ada biaya produksi, terus laba yang diinginkan, dan gitu ya. Itu juga tetap mempertimbangkan bagaimana sih harga di pasaran untuk yang produk sejenis itu. Terus nilai yang diberikan, strategi dalam pemasaran kita juga perlu menggunakan strategi promosi. Nah, tadi target pasarnya siapa, strategi promosinya bagaimana. Kalau misalnya target pasarnya adalah orang yang sudah yang tua ya, senior ya, tua gitu kan, kalau misalnya strateginya promosinya dengan menggunakan sosmed juga mungkin kurang pas ya, walaupun sekarang katakanlah sekarang sudah banyak sih yang TikTok dan segala macam, Shopee itu sudah merambah gak cuman yang remaja tapi sudah sampai yang generasi yang sudah tua juga ya. Nah, strategi promosi yang digunakan itu seperti apa, distribusi dan penjualannya, nanti bagaimana jalur distribusi atau pengiriman barangnya, itu juga perlu diperhatikan. Kalau untuk yang produk-produk segar, distribusinya seperti apa, ini tujuannya juga biar produk kita sampai ke tangan konsumen posisi masih dalam keadaan terjaga kualitasnya. Rencana. Terus di dalam bisnis plan juga harus memuat terkait dengan rencana organisasi dan manajemen. Bagaimana bisnis kita, bagaimana tatanan struktur organisasinya, apakah cukup sederhana ataukah mungkin butuh beberapa divisi, itu juga harus jelas ya. Nanti terus SDM-nya juga terus. Nah, kebijakan dan prosedur mengatur operasional dan etika bisnis. Oke. Di dalam bisnis plan itu juga perlu memuat adanya analisis risiko. Nah, karena setiap kegiatan atau setiap usaha itu pasti ada resikonya. Terus sekarang bagaimana kita bisa mengidentifikasi resiko yang akan atau mungkin terjadi, terus
bagaimana strategi mitigasinya. Terus rencana kontingensi itu adalah rencana cadangan untuk mengantisipasi situasi yang darurat atau force majeure gitu ya. Rencana pengembangan di dalam bisnis plan juga sebaiknya sudah di situ berisi tentang rencana jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Karena kan sebuah usaha harapannya berkelanjutan, tidak cuma umur 1 sampai 3 tahun sudah selesai ya. Nah, ini kan berarti kalau ada perencanaan jangka menengah atau jangka panjang, berarti di situ sudah ada beberapa nanti rencana pengembangan ke depannya. Contoh pengembangan itu apa saja? Pengembangan bisa dari pengembangan apa? Kalau mau punya usaha, kan kita akan bikin rencana. Jadi pengembangan bisa dari pengembangan, mungkin kalau dari produk bisa dari jumlah produk. Kalau misalnya terus yang lain kan tidak cuma produk pengembangan itu, apalagi pengembangan jangkauan pasar. Kalau di awal cuma masih sebatas pasar lokalan lah, katakanlah ini posisi di Jogja, jangkauan pasarnya masih Jogja Jateng. Nanti secara berjenjang ada ekspansi pemasaran, itu kan sebaiknya juga tertuang di situ. Jadi sudah jelas. Ya sudah. Baik. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya silakan Pak Rika. Izin tanya tuh mengenai perkembangan usaha kan untuk zaman modern ini kan memang kita tahu sendiri semua itu dituntut cepat dan dinamis, serba dinamis gitu ya. Nah, sementara untuk pelaku usaha terlebih itu kan memang dituntut untuk satu langkah lebih cepat lah untuk menangani hal itu dalam penyesuaian usahanya. Nah, misal dalam perencanaan usaha itu kita sedikit kalah cepat lah daripada perkembangan. Apakah ada dampak signifikan gitu bagi kita pelaku usaha? Misal dalam perencanaan usaha itu kurang bagus atau kurang matang gitu sih. Baik, jadi ketika kita membuat rencana usaha yang lebih istilahnya selangkah lebih tertinggal ya. Kalau biasanya selangkah lebih maju dengan perkembangan yang ada. Apa resikonya? Bukan, atau apa dampaknya? Berarti ada kemungkinan beberapa dampak. Yang pertama adalah bisa saja target pasar tidak terpenuhi, ya kan? Karena sedang beralih. Katakanlah misalnya sekarang sukanya waktu itu kita bikin coklat batang, ternyata dinamikanya sekarang adalah coklat yang pilihnya gampang lumer kan, jadi yang katakanlah gampang lumer karena kan sekarang kan generasinya generasi yang berbeda kan, orang ini kan saat ininya adalah yang begitu ditelan mudah lumer, tapi kok yang dari perusahaan ini mesti di di ini lumernya agak lama, itu biasanya apa ya, itu kan bisa jadi kan orang akan beralih gitu ya, karena kan trennya tidak bisa mengikuti. Jadi salah satunya adalah bisa jadi target pasar tidak terpenuhi terus gitu kan. Jadi makanya inovasi atau ini kan harus selalu update gitu ya. Itu kalau dari sisi produk. Sekarang ini kan yang tren-tren itu kan cepet banget gitu ya, tetapi kita juga harus bisa menjaga value dari usaha atau produk kita. Gimana caranya gitu ya. Jadi kan terkadang banyak usaha yang mengikuti tren, tetapi begitu trennya habis dia belum tingkar gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita tetap terjaga. Nah tuh, jadi kan pasar tetap ada, kan belum ada pasar. Ada lagi? Silakan Mas. Sebenarnya kan kalau saya kan mempunyai kayak perencanaan usaha, contoh saja kayak Mas Imam mau perencanaan usaha seperti usaha sayur. Dalam perencanaan usaha tersebut kan kita butuh kayak investor atau mitra bisnis kayak Imam yang mendirikan sayur, terus mitranya itu yang mendirikan toko. Nah, dalam perencanaan usaha itu gimana sih biar gampang untuk menarik investor atau mitra dalam berbisnis? Baik, ini antara investor dan mitra gitu ya, dua hal yang ya mungkin bisa berbeda ya. Kalau
investor tadi kan kaitannya dengan investor usaha gitu ya. Kan ini tadi yang ditanyakan bagaimana caranya menarik untuk memasarkan kan, karena dia punya produk. Maaf Mas Catur tadi punya produk, tapi untuk pemasarannya untuk pemasaran dalam sayurnya gitu. Oke, berarti lebih cenderung ke mitra ya, atau off-taker ya. Bagaimana kita bisa, jadi kan memang pangsa pasar, tadi kan sudah kan yang dibuat perencanaan usaha di awal memang sudah harus jelas dulu pasarnya gitu ya. Tetapi nanti di situ kita bisa bermitra, karena kan pastinya akan susah menarik investor ataupun mitra ketika produk kita memang juga bukan produk yang diinginkan oleh pasar. Iya kan? Iya. Nah, jadi kan kalau memang kan kembali lagi di sini berarti kan kembali pas di awal produk yang kita usahakan pertama ditarik dari kebutuhan atau pasar. Nanti kalau memang produknya itu unik dan dibutuhkan oleh pasar untuk menjalin mitra ataupun investor pastinya akan sangat atau lebih mudah gitu ya. Jadi bukan kita yang mencari-cari aduh gimana yang menjual, tapi orang pasti akan balik ke tempat kita. Nanti aku jadi resellernya, aku jadi ya udahlah pengecernya atau apa gitu ya. Ya silakan yang lain lagi. Dan Mbak Deta. Kan sudah dijelaskan perencanaan usaha itu kan penting untuk dilakukan melakukan bisnis. Mungkin apa sih untuk hubungannya antara perencanaan usaha dengan keberlanjutan bisnis yang mungkin akan kita jalankan? Oke, perencanaan usaha dengan keberlanjutan usaha sebenarnya Kak. Tadi di dalam sebuah perencanaan usaha kan harus jelas ya. Nanti termasuk bagaimana rencana jangka pendeknya, jangka menengahnya, dan jangka panjangnya. Jadi dengan adanya perencanaan yang sudah jelas, step-step yang akan dilakukan itu lebih tertata dan terarah. Jadi tidak cuma terhenti di awal saja gitu ya. Tetapi di dalam sebuah bisnis plan itu memang sebagai panggilan atau pegangan operasional, tetapi perlu peninjauan kembali kan? Kalau bisnis plan berencana usaha itu atau evaluasi, atau kita tetap berpegang teguh terhadap udah rencana yang masih awal gitu ya. Jadi kan perlu dilakukan evaluasi juga itu ya. Tapi memang tetap tujuan awalnya jelas, karena kembali lagi permintaan pasar itu sangat dinamis gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya saya tetap pengen usaha ini terus gitu lah, sementara pasar mintanya ini, apa yang harus diperkuat dari kita? Ini contoh ya gitu, berarti kan bagaimana apa yang harus dilakukan agar maksudnya kita tetap produk kita ada di pasaran sebenarnya. Apa? Selain meningkatkan branding produknya juga harus di mana sih ya? Jadi kan dari sisi membranding gitu, katakanlah walaupun di sana seperti ini, tapi kalau ketika produk kita sudah di hati atau pasti akan dicari gitu ya. Nah itu kan dari sisi marketingnya memang harus kuat gitu ya. Kalau kualitas pastinya katakanlah kita punya produk yang tetap berkualitas, tetap dijaga kualitas, itu harus tetap di. Nah, iya. Ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, jadi kan intinya perencanaan usaha itu bagi orang yang akan melakukan sebuah usaha itu sangat penting untuk dilakukan ya. Tadi banyak banget keuntungan atau yang bisa didapatkan ketika kita membuat sebuah rencana usaha yang matang. Kalau enggak, nanti bisa tercapai tujuannya secara efisien dan efektif. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, perkuliahan di pagi hari ini Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.